Halo Intel 21. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel akan menceritakan alur film 3096 Days. Film ini kisah nyata. Gadis yang berumur 10 tahun. Dia disekap di ruangan bawah tanah selama 8 tahun. Dari tahun 1998 sampai 2006. Bagaimana ceritanya? Yuskui. Film dimulai saat gadis bernama Natasha yang berumur 10 tahun sedang bertengkar dengan ibunya di pagi hari, sampai ibunya keceplos dan menamparkan putrinya. Natasha pergi ke sekolah dengan muka yang sangat kesal. Namun saat sedang berjalan, dia diculik oleh seorang pria yang menggunakan bis putih. Penculik itu bernama Wolfgang. Saat sampai di rumahnya, Wolfgang langsung membawa Natasha ke ruangan bawah tanah lalu mengurungnya. Natasha yang sadar pun sangat takut di ruangan yang kecil dan gelap itu. Setiap malam, Wolfgang membacakan dongeng dan memberikan Natasha makan. Namun ada kebiasaan Natasha sebelum tidur, yaitu mengecup dahinya sebelum tidur. Dan Wolfgang melakukan itu agar dia tertidur. Di scene lain, ibu Natasha selalu mencarinya. Bahkan polisi melakukan razia besar-besaran waktu itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan Natasha. Pernah suatu hari Natasha ingin mengirim surat ke orang tuanya, agar mereka tahu Natasha baik-baik saja. Namun semua itu ditolak oleh penculik dan menyiksa Natasha karena marah. Berapa minggu kemudian polisi datang ke rumah Wolfgang. Karena polisi memiliki petunjuk, penculiknya menggunakan mobil warna putih. Wolfgang terlihat sangat santai dan tidak dicurigai. 4 bulan berlalu. Natasha diberi buku untuk belajar. Nyatanya dia tetap kesepian. Natasha yang malang ya guys. Natasha yang masih kecil itu mencari akal dan mencoba kabur dari tempat itu. Dia mengoleskan odol di tangannya, seolah-olah dia terluka dan meminta Wolfgang membawanya ke dokter. Ya namanya anak kecil, pasti ketahuan lah ya guys. Dan Wolfgang tidak memberi Natasha makanan, walaupun dia memohon dan meminta. Natasha sampai 4 hari tidak diberi makan. Asu kejam banget tuh orang. 4 tahun berlalu, Natasha yang dulu gemuk sekarang menjadi kurus. Karena jarangnya makanan yang dia dapat dan membuat kondisi tubuhnya memburuk. Sampai suatu hari, Natasha yang tumbuh remaja mengalami menstruasi, yang membuat Wolfgang merasa jijik. Karena ruangan bawah tanah tidak memiliki kamar mandi, terpaksa dia membawa Natasha ke lantai atas. Nenek Wolfgang saat itu tidak tahu bahwa cucunya seorang penculik gas. Neneknya merasa aneh, karena melihat ada sehelai rambut di bajunya Wolfgang. Dan saat itulah dia mencukur rambut Natasha sampai habis agar tidak mencurigakan. Suatu hari, mereka merayakan Natal bersama dan terlihat mereka sangat bahagia. Walaupun Natasha hanya pura-pura saja. Karena jika Natasha membantah keinginan Wolfgang, dia akan mendapatkan hukuman lagi. Karena sudah lama, Natasha ingin tahu kabar keluarganya. Lalu Wolfgang mengatakan, kalau keluarga Natashanya sudah tiada, dan menyuruh Natasha melupakan mereka. Suatu hari, mereka merenovasi ruangan atas, dan mulai berani membawa Natasha ke sana. Pada suatu malam, Wolfgang dan teman-temannya pergi ke sebuah diskotik. Saat di sana ada wanita yang menggodanya dengan goyangan. Namun Wolfgang menolaknya dan kembali ke rumah. Dan langsung menghajar Natasha di atas kasur. Sepertinya Wolfgang jatuh cinta kepada Natasha. Setelah enak-enakan, Wolfgang mengatakan akan mengabulkan satu permintaan Natasha. Dan dia mengatakan ingin pergi ke taman. Namun setelah keluar, dia ingin melarikan diri dan membuat Wolfgang sangat marah. Kemudian, mengurungnya lagi ke ruang bawah tanah. Kini Natasha berumur 17 tahun, 2096 hari. Karena sudah 7 tahunan, Wolfgang menganggap Natasha seperti budak yang bisa disuruh-suruh. Suatu hari air di rumah Wolfgang rusak dan perlu diperbaiki, dan menyuruh Natasha turun ke saluran air yang dalam itu. Wolfgang tidak berani menyuruh tukang ke sana, karena ada Natasha di sana. Natasha pun mau tak mau harus turun ke bawah saluran air dan memperbaikinya sambil menangis. Namun aneh Wolfgang jarang menyiksa Natasha.
apalagi saat ingin mencukur rambut. Natasha menolak dan Wolfgang menurutinya. Bahkan besoknya, Natasha diajak jalan-jalan dan membelikan baju dan celana. Dan sekarang Wolfgang berani membawa Natasha keluar rumah. Di sana mereka membeli cat di toko bangunan. Sebenarnya Natasha memiliki kesempatan untuk kabur nih guys. Namun niatnya hilang karena ingat teror yang Wolfgang berikan sejak dia kecil. Hari demi hari, hubungan mereka sangat dekat seperti suami istri. Tapi sepertinya kita tahu bahwa Natasha hanya terpaksa melakukan itu. Kemudian Natasha bertanya, kenapa Wolfgang memilih dirinya daripada yang lain? Lalu kemudian Wolfgang menjawab dan menceritakan semuanya. Rupanya Wolfgang menyukai Natasha saat bertemu di sebuah toko. Apalagi saat Natasha tersenyum kepada Wolfgang dan membuat dia ingin menculik Natasha. Rupanya rencana itu telah dibuat Wolfgang matang-matang guys. Dari bulan Juni sampai bulan Maret dan sengaja membuat ruangan bawah tanah untuk Natasha. Hari demi hari Natasha semakin depresi dan kadang berbicara sendiri seperti orang gila. Sampai suatu ketika dia berniat bunuh diri dengan cara membakar tisu yang ada di dekatnya. Karena ruangan itu tertutup dan berharap tidak bisa bernafas lagi. Namun naas hal itu diketahui oleh Wolfgang dan membuatnya marah besar. Dan memukul Nasta beberapa kali. Perlu kita ketahui guys, Natasha selalu menulis di tisu setiap kejadian yang menimpanya. Saat musim salju tiba, mereka pun bermain seki di suatu pegunungan. Tentu saja Natasha selalu diawasi oleh Wolfgang. Saat ke kamar mandi pun selalu diikuti. Saat di dalam, Natasha mencoba meminta tolong kepada wanita. Namun dia dicuekin oleh wanita di sana. Wolfgang yang curiga pun langsung membawanya untuk pulang. Sekarang Natasha berumur 18 tahun. Wolfgang merayakannya dengan bahagia dan mengajaknya dan selayaknya seorang istri. Suatu hari, saat yang ditunggu tiba, Natasha disuruh membersihkan minibus Wolfgang, karena mobil itu akan dijual. Saat sedang bersihkan mobil, Natasha pun menyadari kalau pintu pagarnya tidak terkunci. Di sana Natasha masih bingung, apa melarikan diri atau tidak. Kemudian Wolfgang datang dan bercanda dengan Natasha. Akan tetapi dia ditelepon oleh seseorang dan membuatnya masuk ke dalam rumah. Melihat kesempatan emas, Natasha pun langsung berjalan ke arah pagar, sambil melihat kondisi di sekitarnya. Saat di luar, Natasha pun langsung berlari secepat mungkin. Di sisi lain, Wolfgang menyadari Natasha tidak ada di dalam mobil. Natasha yang terus berlari, sampai di rumah seorang nenek, dan meminta bantuan untuk memanggil polisi. Kemudian Natasha berhasil selamat. Setelah mengetahui Natasha kabur, Wolfgang yang putus asa, bunuh diri di rel kereta api. Cerita selesai. Jangan lupa like dan subscribe guys. Kalau nggak kuretakan ginjal kalian. Wakakak.